bergerak, 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 menggerakkan. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 DKI Jakarta. Dengan saya, Airunisa dari SD Ciracas 10. Saya Ayu Lestari dari SDN Kelapa II Selamat pagi. Saya Lita Rahayu dari SDN 03 Pagi, Jakarta Timur. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Kita pegang Pancasila, ayo kita jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Ayu gimana? Alhamdulillah, saya juga sehat aja, Bu Ica. Semoga kita tetap sehat terus ya, Bu Ica. Amin. Amin. Oke, dalam kesempatan ini kita akan melaksanakan coaching supervisi akademik, Bu Ica. Nah, sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, di sini saya ingin diskusikan kepada Bu Ica mengenai rubrik penilaian coaching supaya nantinya Ibu dapat mengetahui dan Ibu dapat melaksanakannya. Ya. Gitu. Nanti itu juga sebagai dasar saya untuk penilaian coaching yang nantinya akan Bu Ica lakukan. Iya, baik. Ya. Nah, selama proses itu saya harapkan selama prosesnya itu Bu Ica nanti sudah memiliki prinsip dari seorang coach, Ya. yaitu kemitraan, Baik. proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Dan tentunya Ibu juga harus sudah memiliki kompetensi sebagai coach, yaitu berisi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan terbuka yang tentunya pertanyaan tersebut berbobot ya Bu Ica, dan mendengarkan dengan teknik rasa. Di sini juga saya berharap nantinya ketika melakukan kegiatan coaching, Ibu jangan lupa menerapkan alur tirta. Iya. Gitu ya Bu. Itulah tadi yang sudah saya sampaikan mengenai rubrik penilaian dan nantinya akan menjadi dasar-dasar saya untuk mengamati Bu Ica. Gitu. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan Bu Ica. Ya. Jadi pertanyaannya di sini, kompetensi apa nih yang ingin Bu Ica kembangkan melalui kegiatan coaching ini? Iya. Baik Bu Ayu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh dan mendengar aktif Bu Ayu. Oke, kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Baik, nah dari dua kompetensi itu, menurut Bu Ica apa nih yang paling ingin Bu Ica kembangkan dari dua itu? Ya, yang ingin saya kembangkan adalah mendengar aktif Bu Ayu, supaya saya dapat menggali potensi dari coach dan si coach dapat menemukan solusi yang tepat secara sendirinya ya, dengan sendirinya menyelesaikan masalah tentang permasalahan yang dia lagi hadapi. Selanjutnya untuk tolak ukur nih atau indikator pencapaian. Apa indikator yang Bu Ica sampaikan? Iya, baik Bu Ayu, dengan menerapkan alur tirta yang secara runtut, saya bisa menggali ide-ide dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, baik. Semoga indikator yang sudah Bu Ica sampaikan nantinya bisa membuat kegiatan coaching berjalan dengan lancar. Iya. Ya Bu ya, semoga indikator semuanya tercapai. Sudah siapkah Bu Ica melaksanakan kegiatan coaching? Insya Allah siap. Oke, baik. Kalau sudah siap, mudah-mudahan semua berjalan lancar. Silahkan dimulai proses kegiatan. Baik, terima kasih Bu Ayu. Sama-sama Bu Ica. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam Bu Ica. Apa kabarnya nih hari ini? Bu Ica baik, sudah jalan Bu Ica. Oh gitu, kelihatannya agak ada sedikit beban nih. Kira-kira yang Betul Bu Ica. kira-kira apa nih yang membebani Bu Ita? Ini Bu Ica, saya mau tetapi di kelas saya menemukan beberapa murid yang kurang memahami pembelajaran yang Membuat pembelajaran baru juga ya ternyata ya. Kira-kira pertemuan kita ini bisa mengarahkan tujuan
itu kan beragam anak ya Bu Ica, karena Iya. memang kelas 1 itu kebetulan dari Pak TK Bu Ica. Iya. Setelah saya memberikan pemetaan, kenyataannya ada beberapa orang siswa itu kurang memahami pembelajaran yang saya berikan Bu Ica. Dia itu melihat saya, mendengarkan saya, tetapi Iya. ketika saya memberikan respon terhadap dia, Iya. dia itu kurang respon apa yang saya berikan. Baik saya berikan pembelajaran di kelas Bu Ica, itu Bu Ica masalahnya Bu Ica. Ketika Bu Lita mengajar, apa yang dilakukan teman-teman? Sepertinya dia ada yang bengong, ada yang cuma menggelengkan kepala, ada yang tidur Bu Ica. Itu Bu Ica yang saya hadapi saat ini Bu Ica. Kira-kira berapa siswa yang seperti itu? Kurang lebih ada 5 Bu Ica. Dari Dari situ 32 siswa ya. Itu di dalam kelas laki-laki berapa? Untuk laki-lakinya itu ada kurang lebih 18 Bu Ica. 18 ya. Perempuannya ada berapa Bu? Sisanya ya Bu dari itu ya Bu. Iya. Ini yang 5 orang yang bermasalah tadi laki-laki atau perempuan? Ada laki-laki Bu, kebetulan laki-lakinya ada 3 orang dan perempuannya ada 2 orang. Gitu. Itu usia berapa itu kamu berarti? Rata-rata usianya ada yang 4 tahun, ada yang 7 Bu. Baik. Setelah Bu Lita lihat tentang permasalahan siswa tersebut, apa nih hambatan yang mereka hadapi nih, Bu Lita sudah mengobservasi atau bagaimana gitu, jadi tanya anaknya kenapa tertidur, kenapa tidak bisa menjawab atau bengong, itu kira-kira apa jawabannya? Setelah saya tanyakan memang ada beberapa faktor yang pertama itu memang orang tuanya itu dia tidak menyiapkan sarapan bisa. Lalu memang yang sebagian siswa itu memang kurang memahami atau terlambat dalam pembelajaran kelas bisa. Itu ya, belum sarapan gitu ya. Bu Lita pernah tidak menanyakan kenapa nggak sarapan di rumah, atau mamanya kerja, atau nggak sempet, atau gimana Bu? Ya, bisa. Dari yang saya observasi anak tersebut, memang ada yang orang tuanya bekerja dan ada juga memang yang orang tuanya itu tidak sempat. Karena memang beliau itu orang tuanya ada yang bekerja sampai pagi lalu dia pulang. Akhirnya anak tersebut itu tidak diberikan sarapan di rumah. Iya, betul. Sepertinya yang itu menjadi agak masalah besar ya, karena memang siswa itu datang ke sekolah ya harus dengan perut yang berisi, karena kan bisa pusing, bisa jadi lain-lain ya. Nah, kira-kira setelah gangguan-gangguan dan hambatan itu, Bu Lita nih solusi apa nih yang sudah dilakukan Bu Lita? Baik, Bija. Tentunya ada beberapa solusi yang saya berikan, Bija. Yang pertama, saya akan berkolaborasi dengan orang tua tersebut dan saya panggil orang tuanya untuk menanyakan hal tersebut supaya memang sarapan itu penting buat kita, diantaranya itu untuk membuat konsentrasi pada saat pembelajaran Bu Ica. Dan untuk solusi yang kedua yang mengalami keterlambatan belajar Bu Ica, tentunya saya akan memberikan tambahan belajar, di mana tambahan belajar nanti itu saya berikan mereka itu dengan latihan-latihan dari yang lain dari teman. Gitu. Nah, kita kan sudah punya rencana nih ya yang mau dilakukan, seperti mungkin manggil orang tuanya yang tadi tertidur karena tidak sarapan, dan lapar jadi ngantuk juga. Ya, terus memberi pelajaran tambahan ya untuk saya Betul, Ica. keterlambatan belajar itu kira-kira akan dilaksanakan. Akan saya laksanakan sebetulnya ada tidak mengganggu kegiatan pembelajaran. Saya melakukan ketika Pulang sekolah ya, pulang sekolah, saya panggil dan saya berikan sebuah latihan di mana latihan itu saya berikan kelas dan saya berikan lagi
jadi agar mereka itu paham apa yang tadi dipelajari. Baik Bu Lita, lalu kira-kira Bu Lita ini butuh dukungan siapa untuk bisa menjalankan rencana yang tadi Bu Lita sampaikan? Sebetulnya yang pertama mendukung saya itu kepala sekolah bisa, lalu teman sejawat tentunya, dan yang paling dominan itu sepertinya orang tua bisa, karena memang orang tua itu yang tahu tentang permasalahan yang dihadapi anak tersebut. Dari situ saya berkolaborasi dengan orang tua tersebut agar apa yang saya harapkan, kegiatan dan pembelajaran yang saya harapkan di dalam kelas itu dapat berjalan sesuai dengan rencana kami. Gitu, baik Bu Lita, karena kan harus manggil orang tua, kemudian Bu Lita mengutarakan permasalahan anak, ya, kemudian bisa minta izin juga untuk pulang agak terlambat, bisa juga disisipkan keterlambatan juga di bawah dekat, karena kan mau belajar tambahan, gitu ya mungkin ya Bu Lita ya. Masya Allah, artinya Bu Lita berarti sudah menemukan solusi nih dari permasalahan ini, dan semoga rencananya bisa dijalankan dengan baik, tentunya dengan dukungan orang tua, kepala sekolah pasti dan ya. Alhamdulillah dari pertemuan kita ini kita sudah menemukan solusi yang saya nanti tunggu kabar Bu Lita nih gimana perkembangan dari rencana yang dijalani ya. Nanti mudah-mudahan berhasil nih Bu Lita rencananya. Ya, baik, gimana Bu Lita perasaannya setelah kita melaksanakan ibaratnya coaching lah, sharing ya, gimana Bu perasaannya? Alhamdulillah sih Bu, udah lega Bu, karena saya sudah berbagi ya Bu ya dengan Ibu, dan Ibu juga mendengarkan keluh kesah saya, permasalahan saya yang saya hadapi saat ini Bu. Baik ya Bu Lita, alhamdulillah sudah sedikit mengurangi beban hati lah ya. Ya, karena kan kita kadang perlu bicara dengan orang lain. Kalau kita tahan-tahan terus nih agak sesek di dada nih Betul ya. sekali Bu, betul. Tapi mungkin memang kita sesekali nih Bu Lita melakukan teknik stop ya, nafas, berdiam dulu supaya kita bisa menetralisir emosi kita ya, supaya kita bisa berpikir jernih lalu menemukan solusi yang harus kita ambil dalam. Baik Bu Lita, kalau sudah tenang, sudah santai, saya terima kasih. Oke, baik Bu Ica, setelah tadi kita melaksanakan coaching supervisi akademik, saya sebagai pengamat, sebelum saya mulai menyampaikan hasil pengamatan saya, ada beberapa pertanyaan Ya, baik. yang pertama adalah apakah yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat proses coaching sudah berjalan dengan baik, dan juga apa yang sudah jadi indikator pencapaian dari proses coaching tadi? Ya, alhamdulillah tadi saat proses coaching saya itu yang saya lakukan, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian indikator keberhasilannya bahwa coaching yang saya coaching tadi sudah dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oke. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu kompetensi apa nih yang sudah Ibu terapkan pada tadi saat kegiatan coaching berlangsung? Iya, di dalam coaching tadi saya sudah menerapkan kompetensi yang harus dimiliki seorang coaching, yaitu mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan mengajukan beberapa pertanyaan detail sehingga dia dapat mengutarakan apa yang menjadi masalahnya. Oke, baik, luar biasa. Yang sudah bisa sampaikan memang sudah sesuai nih dengan catatan saya, yaitu kehadiran penuhnya sudah ada, terlihat, terus menanyakan pertanyaan bobot itu sudah ada. Alhamdulillah, secara keseluruhan ini berdasarkan catatan saya, Ibu sudah melakukan semua proses coaching dengan baik Bu, luar biasa. Nah, ini ada beberapa pertanyaan lagi, satu pertanyaan terakhir itu, jika nantinya akan ada proses coaching, kegiatan coaching lagi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan?
Ya, yang saya ingin kembangkan kompetensi kehadiran penuh Bu Ayu, karena di dalam proses coaching tadi saya sedikit hilang fokus. Mungkin karena tadi ada yang masuk dan ada yang keluar di dalam ruangan, jadi itu menjadi mengganggu konsentrasi saya, sehingga tadi saya agak sedikit lupa tuh tadi apa sampai mana gitu kan ya. Ya itu human error. Dan saya juga akan menerapkan teknik stop supaya coach saya dapat rileks dan bisa mengeluarkan unek-uneknya secara terbuka. Kompetensi nantinya ya yang akan dikembangkan selanjutnya Iya. ya Bu ya, itu kehadiran penuh dan menerapkan teknik stop. Iya betul Bu Ayu. Saya harap proses ini nantinya dapat menjadi bekal Ibu Iya. untuk dapat melaksanakan proses coaching dengan lebih baik lagi, tepat sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching berdasarkan alur tentunya ya Bu ya. Oke, ini merupakan sebuah proses yang sangat luar biasa Bu Ica. Bu Ica sudah melaksanakannya semua dengan baik, proses-prosesnya, kompetensinya sudah semuanya mengurus pada kegiatan coaching tadi. Kegiatan kita hari ini berarti kita sudah akhiri saja Bu Ica. Sukses untuk Bu Ica, semoga kedepannya kita bisa lebih baik Bu Ica. Ya, terima kasih Bu Ayu. Sama-sama Bu Ica. Sehat selalu. Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Dita. Apa kabar nih Bu Ayu? Bu Dita gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Ayu. Baik Bu Ayu, dalam kesempatan ini kita akan melaksanakan visi supervisi akademik. Dan di sini sesuai dengan rubrik penilaian, itu supaya Ibu tahu yang nantinya akan menjadi dasar penilaian coaching yang Ibu laksanakan. Baik, di sini saya juga berharapan saya selama proses coaching nanti, yaitu Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu sudah tahu juga memiliki kompetensi sebagai coach, yaitu presensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dalam bentuk pertanyaan terbuka, dan mendengarkan dengan teknik saya juga berharap nanti ketika Ibu melakukan kegiatan coaching, Ibu jangan lupa menerapkan alur dari depan. Nah, itulah yang nantinya akan menjadi acuan saya ketika mengamati itu. Di sini pertanyaan yang saya ajukan yaitu kompetensi apa? Kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan ketika nanti Ibu sebagai seorang coach. Baik, Bu Lita, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh. Ada dua, yang pertama kehadiran penuh, lalu yang kedua adalah mendengarkan aktif. Baik Ibu, dari kedua kompetensi yang disebutkan tadi, kira-kira kompetensi mana sih yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan kita hari ini? Baik, yang lebih spesifik itu saya ingin mendengarkan aktif, Bu, supaya nantinya saya dapat menggali potensi dari coach dan menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dihadapi oleh beliau. Baik Ibu. Lalu nanti tentunya ada indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju. Tentunya itu seperti apa yang Ibu akan lakukan? Baik, indikatornya saya tentunya ingin menerapkan alur tirta secara runtut agar nantinya saya bisa menggali ide-ide dari coaching agar coaching tersebut menemukan solusi dari masalahnya tersebut, Bu Rita. Baik, semoga kegiatan coaching nantinya berjalan dengan lancar, tentunya sesuai dengan yang Ibu inginkan, sesuai dengan indikator keterampilan yang Ibu ungkapkan tadi. Kira-kira Ibu Ayu sudah siap? Siap, Bu. Insya Allah saya sudah siap. Silakan dimulai proses kegiatan coaching. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Lita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ica. Waalaikumsalam Bu Ayu. Gimana nih kabarnya? Sehat, Bu Ica? Ya, alhamdulillah sehat Bu Ayu. Cuma ada yang mengganggu nih dalam
hati saya nih, kekhawatiran sebenarnya gitu Bu Ayu. Oh gitu. Oh yang kemarin kita sempat bertemu ya di lorong ini ya, di lorong baca kemarin Iya kita Bu sempat Ayu, ketemu. iya. Oh gitu. Saya pengen ngobrol-ngobrol lah sama Bu Ayu, berpikiran gitu. Sekarang ini Bu, kita sudah bertemu, melanjutkan yang kemarin bertemu di lorong. Nah nih tujuannya sekarang ingin bertemu lagi itu tujuannya sebenarnya Bu. Iya, tujuan saya nih mau sharing sama Bu Ayu tentang permasalahan yang saya hadapi. Kebetulan kan kita ini kan di sekolah menghadapi kurikulum yang baru nih Bu Ayu, kurikulum Merdeka. Kemudian saya mengajar di kelas 6. Nah, sedangkan pembelajaran sudah dimulai, ini saya belum punya buku pegangan, siswa juga belum punya buku juga. Jadi saya merasa agak kesulitan nih untuk melakukan pembelajaran di kelas Bu Ayu, itu Bu Ayu. Ya agak kesulitan ya Bu Ica karena terkendala buku yang belum tersedia. Iya. Jadi pada pertemuan kita ini kan singkat ya Bu Ica, kira-kira harapannya ingin Bu Ica dapatkan dari buku. Iya, harapan saya sih saya bisa bagaimana saya bisa menciptakan suasana pembelajaran yang baik dengan tercapainya capaian tujuan pembelajaran walaupun tanpa ada sarana buku siswa gitu Bu Ayu. Oke, kira-kira tadi kan tidak adanya buku ya Bu Ica, tidak ada buku belajar. Kira-kira nih kekuatan apa nih, kekuatan lain yang Ibu Ica punya untuk mengatasi masalah tersebut tidak adanya. Ya, yang sudah saya lakukan sih Bu Ayu selama 2 minggu ini, seminggu pertama itu saya berkenalan lah sama anak-anak ya, karena memang baru saya ajar, saya di kelas 6 ini saya sudah melakukan aktif secara non-kognitif maupun secara kognitif. Kemudian saya membuat keyakinan kelas, mendesimulasi budaya positif kepada anak-anak, membuat jadwal dikes, jadwal kelas dan lain-lain. Itu selama 1 pekan saya bicara tentang itu, kemudian mensosialisasikan juga kenapa ini kita kurikulumnya berubah dan harus pakai buku yang baru gitu. Jadi buku yang lama itu akhirnya dikumpulin kemudian disimpan ya. Kemudian masuk ke minggu kedua saya mulai buat pembelajaran Bu Ayu. Tapi memang kekuatan yang saya punya itu saya bertanggung jawab sebetulnya. Saya mencari, saya browsing dari internet, saya menonton siswa, buku-buku, itu yang menjadi pegangan saya membuat PPT, video pembelajaran, melalui YouTube dan lain-lain untuk membantu pembelajaran saya di kelas. Ya intinya yang penting tercapai deh tujuan pembelajaran pada hari ini. Keren sekali Bu Ica, keren sekali tadi kekuatannya Bu Ica mencoba berbagai cara. Bu Ica sudah pada seminggu awal itu sudah melakukan hal yang baik, kemudian kebiasaannya juga sudah baik, dalam pembelajarannya juga walaupun ada buku Bu Ica berusaha dengan overload, membuat PPT supaya lebih menarik lagi pembelajarannya. Itu sudah termasuk kekuatan Bu Ica yang saya rasa itu sudah luar biasa dan sudah namanya baik untuk diterapkan. Kira-kira solusi seperti apa nih yang ingin solusi lain yang ingin bisa terapkan lagi? Ya saya tuh pengennya gimana ya Bu Ayu ya, karena kan memang keterbatasan sarana ya, berarti kan saya harus membuat LKPD dengan print out dan segala macam tuh, makanya mungkin keterbatasan waktu kayak waktu dikejar-kejar gitu loh. Sekarang kalau ada buku siswa kan lebih memudahkan ya untuk anak-anak kerjain di buku, tapi ini saya harus membuat
perencanaannya yang harus menyiapkan semua LKPD dengan semua mapel yang saya ajarin. Itu dia Bu Ayu yang agak sedikit berkendala buat saya. Kira-kira dalam pelaksanaannya tersebut, dukungan yang Bu Ica harapkan itu dukungan yang seperti apa ya? Apakah dari pihak sekolah atau dari mana? Ya, saya butuh dukungan yang itu dari kepala sekolah ya Bu Ayu, karena saya juga udah ini kapan ya bukunya gitu, karena saya khawatir ada buku pegangan yang diberikan kepala sekolah cuma sepertinya nanti tidak sama dengan buku yang dikasih ke kita nih, jadi buku pemerintah sama buku pustaka mulia kemarin gitu. Nah itu agak berbeda tuh saya lihat, tapi ya udah yang penting CP-nya sama gitu. Nah pastinya orang tua, karena orang tua juga kan pasti ini dia kaget nih dengan sistem pembelajaran kita. Jadi saya perlu dukungan dari orang tua dengan kurikulum yang baru, kemudian dari teman-teman sejawat yang selevel ya dengan saya guru kelas pertama dan jadi nggak bisa sama dia perencanaan strategi seperti apa walaupun Ya, berarti dukungannya tadi dari kepala sekolah, teman sejawat tadi yang berkolaborasi sesama tingkatan ya, kelas tadi ada 4 orang tersebut. Nah, lalu dari yang sudah Bu Ica lakukan, dari tindakan-tindakan, dukungan-dukungan yang sudah tadi diutarakan, kira-kira dari yang Bu Ica sudah lakukan itu dapat dikatakan berhasil itu ketika apa gitu Bu Ica? Maksudnya kegiatan tersebut dapat dikatakan berhasil ketika Bu Ica sudah melihat apa gitu ya? Ya kalau saya bilang kalau itu berhasil jika pembelajaran yang saya berikan itu anak-anak merasa bahagia, kemudian tujuan pembelajarannya tercapai, itu menurut saya sudah berhasil saran tadi itu. Ya, penting murid bahagia, murid bisa mengikuti pelajaran walaupun dari gurunya aja kekurangan buku ya, hampir bahkan dikatakan tidak ada buku gitu. Oke. Nah, kira-kira tindakan selanjutnya apa nih? Iya, rencananya saya rencananya di Bu Ayu ya yang terdekat ini saya sepertinya perlu cari referensi yang lain, mungkin ke toko buku kah atau ke Gramedia atau bertanya sama dari sekolah lain seperti apa alurnya pembelajarannya untuk menambah referensi saya Bu Ayu itu, namanya seperti itu. Oke, baik Ica. Untuk rencana yang sudah diungkapkan tadi mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik. Oh iya, tapi Bu Ayu, Apa Bu? jadi tuh saya gini Bu Ayu, mohon maaf saya potong. Ternyata saya gini aja, anak-anak kan kasihan juga ya, nggak ada tuh bacaan tuh, saya tuh rada kerepotan juga kalau saya harus ngetik teks apa segala bahan bahasa Indonesia. Jadi itu untuk pelajaran bahasa Indonesia itu saya print out buku online-nya, saya fotokopikan, fotokopinya gitu. Jadi itu ngebantu dia juga, karena saya agak kesulitan tuh kalau harus ngetik banyak teks itu gitu. Jadi di fotokopi untuk satu bab dulu Bu Ayu yang saya lakukan. Itu solusinya ya, salah satunya ya, daripada kita mau aja hanya memasukkan saja anak tidak diberi pegangan, nantinya kan itu bisa dibawa pulang ya oleh anak tersebut, nanti dia bisa membahas, membaca ya lagi. Bu Ayu ya. Oke, luar biasa sih Ica. Sepertinya dari pembicaraan kita tadi Bu Ica sudah terlihat rencananya seperti apa, Bu Ica sudah tahu yang dapat membantu tentang mana saja yang terkait. Saya kira pembicaraan kita cukup sampai sini karena Bu Ica sudah menemukan solusinya sendiri dengan baik dan Bu Ica juga sudah melaksanakan sudah mulai melaksanakan apa yang sudah Bu Ica utarakan tadi. Kalau seperti itu, baik nanti kita mungkin bisa ketemu minggu depan lagi kali ya Bu Ica ya, untuk menanyakan kelanjutannya seperti apa, apakah berhasil, apakah nanti bab 2 harus fotokopi lagi atau kalau belum bukunya datang ya, tapi itu ya ide baru yang saya temuin tuh dalam pembicaraan ini Bu Ayu ya, kayak gitu fotokopi aja ya. Agak kesulitan juga kalau harus fotokopi. Iya, boleh.
Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Nanti ketika bab 2, sebelum bab 2 malah Iya. mudah-mudahan bukunya udah datang ya Bu Ica. Amin. Semoga pembelajaran yang dilaksanakan lebih membuat lebih bahagia lagi. Baik, Bu Ica, baik. saya akhiri pertemuan kali ini ya Bu Ica. Terima kasih atas waktunya Bu Ica. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang kurang diterima. Ya, saya juga terima kasih Bu Ayu sudah mau mendengarkan curhatan hati saya kegalauan dulu nih. Makasih banyak Bu Ayu ya sudah membantu menginspirasi saya. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama Bu Ica, saya akhiri ya. Kita sudah melaksanakan coaching supervisi akademis dan ini tadi saya seperti sini ya Bu ya. Sebelum saya mulai menyampaikan hasil pengamatan saya ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama nih Bu Ayu, apa yang sudah dilakukan tadi pada saat coaching dan juga yang sudah jadi indikator pencapaian dari proses coaching yang tadi kita lakukan. Baik Bu Ica, yang tadi saya sudah lakukan pada proses coaching yaitu saya sudah menerapkan prinsip berupa pemisahan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi coaching. Sedangkan indikator pencapaian dari proses coaching tadi yaitu coach sudah dapat menemukan solusi atas masalah atau kendala yang dihadapi dalam pembelajaran tersebut. Bu Ica. Baik. Tentunya pada saat kegiatan tadi yang sudah kita laksanakan proses coaching tadi ya Bu Ayu, ada kompetensi ya Bu Ayu. Kompetensi apa yang sudah Ibu terapkan pada saat kegiatan coaching yang tadi? Kompetensi coaching yang sudah saya terapkan tadi yaitu saya sudah mendengarkan aktif Bu Rita, di mana saya berusaha mendengarkan secara aktif dengan menggunakan teknik Sebetulnya yang sudah disampaikan sesuai dengan catatan saya nih Bu Ayu ya, Bu Ayu sudah aktif bahasa ya Bu Ayu. Alhamdulillah Bu Ayu secara keseluruhan menurut catatan saya nih Bu Ayu itu sudah melakukan semua proses coaching dengan baik Bu Ayu. Dengan luar biasa sekali Bu Ayu ya. Ada pertanyaan terakhir lagi nih Bu Ayu buat potensi apa sih Bu Ayu yang ingin dikembangkan nantinya jika Ibu akan melakukan proses coaching yang nantinya akan menjadi bekalnya Ibu? Saya sih ingin mengembangkan proses coaching lainnya yaitu terkait pertanyaan berikut, di mana tadi ketika melakukan coaching saya kurang memberikan pertanyaan yang kurang berbobot dan kurang terbuka. Saya harapkan kompetensi selanjutnya yang akan saya kembangkan yaitu mengajukan kepada Jadi nantinya Bu Ayu akan melakukan pertanyaan berbobot ya, ketika nanti akan melakukan coaching ya Bu Ayu ya. Sebetulnya harapan proses ini tuh nantinya dapat menunjukkan Ibu dapat melaksanakan proses coaching dengan tepat sesuai dengan prinsip dan potensi coaching dengan berdasarkan alat prosesnya itu sangat luar biasa Bu Ayu. Semoga Bu Ayu nantinya ke depannya akan melakukan kegiatan tersebut. Terima kasih Bu Rita. Sama. Di dalam dada profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Assalamualaikum Bu Lita. Waalaikumsalam Bu Ica. Apa kabarnya hari ini Bu Lita? Alhamdulillah bisa baik. Alhamdulillah, semoga kita sehat ya Bu Lita ya. Amin. Baik Bu Lita, kesempatan ini kita akan melakukan coaching supervisi akademik ya Bu Lita ya. Nah, dalam supervisi ini sebelumnya saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian coaching yang akan Ibu laksanakan nanti supaya Ibu tahu ini akan menjadi dasar penilaian untuk coaching yang Ibu lakukan. Nah, yang saya harapkan selama proses coaching nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi.
Dan tentunya Bu Lita juga sudah memiliki kompetensi seorang coach ya, yaitu presensi, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot berupa pertanyaan terbuka dan mendengarkan dengan teknik rasa ya Bu ya. Dan saya juga berharap nanti ketika Ibu Lita melakukan coaching, Ibu juga menerapkan alur kita ya Bu ya. Nah, itulah yang nantinya akan menjadi acuan saya ketika saya mengamati Ibu untuk mengisi rubrik penilaian. Nah, pertanyaan yang saya ingin ajukan sekarang, Ibu, kompetensi coaching apa yang Ibu bisa kembangkan? Baik Ibu, terima kasih. Kompetensi yang saya akan kembangkan untuk kegiatan ini yaitu ada dua. Yang pertama yang saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, lalu yang kedua mendengarkan. Dari dua kompetensi yang Ibu Lita fokuskan ini, kira-kira kompetensi mana Ibu yang secara spesifik ingin sekali dikembangkan? Yang saya ingin sekali kembangkan dalam kegiatan ini yaitu mendengarkan aktif. Kenapa? Supaya saya dapat menggali potensi dari coaching, dapat menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang Baik. Nah, kemudian indikator ketercapaiannya dalam coaching ini. baik. Untuk indikatornya yaitu saya akan menerapkan alur kita secara runtut agar saya bisa menggali ide-ide dari coaching agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Bu Lita, terima kasih informasinya. Semoga kegiatan coaching nantinya berjalan lancar sesuai dengan yang Ibu Lita inginkan, dengan indikator pencapaian yang Ibu ingin kembangkan nanti. Sudah siap Bu Lita? Baik, silakan dimulai. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam. Gimana Bu Ayu kabarnya hari ini? Ada salah satu anak lah yang saya harapkan itu nantinya saya akan menemukan solusi Bu Lita, di mana solusi dalam pembelajaran yang akan saya laksanakan dan juga terkait perkembangan anak yang ada yang bermasalah seperti itu ya Bu Ayu ya. Kalau boleh tahu nih Bu Ayu, kira-kira permasalahan dalam kelas itu seperti apa? Iya Bu Lita, jadi begini Bu Lita, kita sudah masuk kurang lebih 2 minggu. Nah di sini saya sudah awalnya itu saya sudah melakukan pemetaan pada pada pemetaan itu terlihat semuanya baik-baik saja gitu. Nah setelah semuanya terlihat semakin berjalannya hari itu mulai kelihatan nih si anak ini. Jadi satu anak ini ternyata ia belum bisa membaca. Namun anak tersebut sudah bisa mengenal huruf A sampai Z, itu dia sudah mengenal, sudah bisa nih huruf A, B, C, Z. Jadi ketika kemarin saya tes ke depan, saya coba langsung coba suruh membaca nama saja, misalkan nama Siti, kan hanya menggabungkan 2 huruf saja dia nggak bisa. Tapi kalau satu-satu huruf dia bisa. Ini apa S, ini apa I, gitu. Ini apa T, ini apa I. Nah, ketika kita gabungkan 2 huruf itu, dia sudah nggak bisa. Katakan S, ini huruf apa S, ini huruf apa I, saya tanya. Jadi kalau digabung, dia bingung. Seperti orang bingung. Itu yang saya temukan. Lalu kemudian, ketika saya menemukan itu, ketika sampai di ruang guru, saya bercerita nih dengan salah satu orang guru, di mana waktu satunya beliaulah yang menangani. Ketika di sana, saya sebutkan dan guru kelas 1 itu menerangkan memang, oh iya memang si anak ini memang seperti itu, dia baru bisa mengenal huruf karena awal kelas 1 dia belum tahu huruf. Nah ketika mau naik kelas 2 dia baru tahu huruf hurufnya. Pas di kelas 2 awal-awal dia dia tidak bisa, dia belum bisa menggabungkan 2 huruf gitu. Saya tanya juga,
memang tapi orang tuanya masih ada nggak kan gitu ya, karena di sekolah kan hanya beberapa jam saja, waktu banyak di rumah. Makanya dengan bu guru itu, kata beliau memang mamahnya itu ada di luar negeri, di Malaysia gitu kan, sebelum pegawai atau tadi dia ada di luar negeri dari dulu, udah sekitar 2-3 tahun yang lalu. Nah, si anak ini tinggal bersama ayahnya. Mungkin sama ayahnya itu tidak tahu terlalu perhatian atau tidak, apa di pos itu aja bu. Akhirnya ya itu tulisannya pun besar-besar, pembacanya kesulitan gitu, dan bahkan si anak ini tuh kadang banyak izinnya, banyak nggak masuknya. Jadi seminggu bisa masuk 3 kali saja gitu, 3 atau 4 kali, itu 4 kali udah bagus di seminggu udah masuk. Dan kemarin udah pernah tuh bu, alasannya bapaknya WA saya, bu intinya itu minta izin si anak ini tidak bisa masuk karena kuncinya saya bawa gitu. Itu kan kita masuk jam 10 pagi bu, berarti kan kok jam 10 pagi kuncinya ke bawah gitu kan, kuncinya ke bawah, jadi Dueno tidak bisa keluar rumah, nggak bisa berangkat sekolah. Karena saya nggak tahu sampai situ apakah hanya alasan atau bagaimana gitu kan. Akhirnya pada besok paginya saya tanyakan kepada anak tersebut, saya tanya, nak, kok kemarin kamu nggak masuk, mana, kenapa, saya tanya gitu kan. Enggak bu, aku ada di rumah, kata dia. Oh gitu, ada di rumah. Kenapa ada di rumah, aku nggak masuk ke sekolah? Itu ayah aku bangunnya kesiangan gitu. Ternyata masalahnya bangunnya kesiangan bukan karena yang disampaikan ayahnya, kuncinya ke bawah. Ternyata memang kesiangan ayahnya gitu. Padahal itu sudah jam 10 kan, harusnya sudah beraktivitas gitu kan. Saya tanya lagi, terus kamu kalau belajar sama siapa? Terus dia diem kan, sama ibu. Padahal saya tahu kalau ibunya itu ke Malaysia kan, sama ibu. Enggak, ibu aku di Malaysia. Oh, terus sama siapa? Nggak belajar. Oh nggak belajar kan masih ada ayah, saya gituin. Kan masih ada ayah, kenapa nggak belajar sama ayah? Ayah nggak ada kalau malam gitu. Nah, dari situ saya menarik kesimpulan tuh Bulita, bahwasanya ayahnya kerja malam sampai pagi gitu. Sepertinya seperti itu. Jadi ternyata benar-benar nggak kontrol. Dan bahkan pernah juga suatu hari dia itu masuk ke dalam kelas, itu terlambat. Gitu. Terus saya tanyakan kenapa? Iya bu, tadi aku ketiduran. Kok bisa ketiduran? Iya ketiduran di rumah sih. Aku ketiduran di Jaklingko. Coba dibayangkan anak kelas 2 dikasih suruh naik Jaklingko yang dia belum tahu arah-arahnya kemana. Ketika dia ketiduran, kebawalah sampai ke terminal gitu. Nah dari terminal baru tuh sama supir Jaklingko diarahin nih. Tentunya ada supir Jaklingko, ya kan. Jadi anak ini bisa ya udah nggak apa-apa kalau seperti itu, ya saya kasih masukan, saya motivasi supaya tidak diulangi lagi, supaya tetap fokus gitu walaupun dalam kendaraan dan tetap hati-hati gitu sih Bu Lita. Jadi permasalahan di dalam kelas itu ada satu orang siswa yang keterlambatan atau mengikuti kegiatan pembelajaran yang mana ada beberapa faktor penghambatnya ya, yang tadi Ayu utarakan terhadap saya. Nah, kira-kira Ibu Ayu, solusi apa sih Bu Ayu yang Ibu Ayu, seperti apa yang Ibu Ayu akan lakukan dalam permasalahan yang Ibu Ayu hadapi saat ini? Saya sih kayaknya sudah merencanakan solusinya Bu. Solusinya itu salah satunya itu saya ingin menambah jam ya, setelah pulang sekolah itu saya tambahlah 10-15 menit untuk si anak ini belajar membaca. Setidaknya target saya itu dia bisa baca kata-kata dulu deh, kata dulu, membaca kata dulu dan dia bisa menggabungkan kata, itu target saya. Lalu yang kedua, saya ingin bertemu dengan ayahnya ini gitu, kendalanya apa, kenapa seperti ini gitu kan, mengapa dengan keadaan begini kok tidak ada solusi dari kelas 1. Harusnya kan si ayah itu kan menemukan solusi lain. Oh ya saya nggak bisa ngajarin kayak gimana lah caranya supaya tetap anak itu kebutuhannya dipenuhi gitu. Bagus sih, Bayu sudah bagus sih. Sejauh itu sudah memberikan waktu untuk mereka, anak-anak tadi Bayu sudah sampaikan kepada saya. Jadi gini Bayu, kira-kira rencana awal yang Ibu Ayu lakukan itu seperti apa?
Rencana awal saya sih yaitu ya Bu, ingin memanggil orang tuanya, saya ingin buat bertemu gitu. Saya ingin merencanakan pertemuan dengan orang tuanya terkait kendala belajar sang anak juga sama dengan pembelajaran di rumahnya seperti apa. Saya sih inginnya bertemu langsung lah dengan si ayahnya ini gitu. Sepertinya sudah ini ya Bu, Bu Ayu itu sudah menemukan solusi, dari apa yang Bu Ayu sudah lakukan. Seperti langkah awal tadi Bu Ayu sudah memberikan tambahan belajar, terus sudah berkolaborasi dengan orang tua. Tentunya permasalahan yang Bu Ayu hadapi itu Bu Ayu tidak bisa sendiri dalam melakukan itu. Nah, kira-kira nih siapa yang dapat membantu Bu Ayu di sekolah dalam menyelesaikan masalah atau solusi yang nantinya Ibu akan berikan kepada anak. Jadi pihak yang saya rasa dapat membantu saya kalau sekolah ya Bu ya, kata beliau juga rasa tidak bisa membantu. Lalu yang kedua itu saya ingin minta bantuan orang tua kelas, karena di dalam itu kan mereka yang lebih tahu, dari kelas 1 mereka sudah bersama, kemudian di kelas 2 saya juga ingin bantuan dari kelas untuk menanyakan nih gimana kekaitannya gitu. Nanti ketika pertemuan pun saya mau adalah salah satu kelas mendampingi kita gitu. Jadi untuk kedepannya berkelanjutan gitu, apa yang saya sampaikan itu bisa dilaksanakan dan diingatkan oleh si kelas tersebut gitu. Bu Ayu, sepertinya tadi sudah panjang lebar ya kita Bu Ayu menyampaikan permasalahan terhadap saya. Dari pertemuan ini bagaimana sih perasaan Bu Ayu? Perasaan saya sih sudah amat lega ya Bu ya, karena saya sudah menceritakan sudah apa nih yang saya pikirkan selama ini, cara caranya gimana, begini enggak ya, kira-kira tepat tidak, begini sudah tepat tidak gitu. Nah sekarang alhamdulillah sudah plong, sudah tahu saya, oh ya udah yang ini akan saya lakukan besok. Alhamdulillah ya Bu Ayu, saya berdoa supaya apa yang tadi Bu Ayu utarakan kepada saya, langkah-langkah awal apa yang nanti Bu Ayu akan laksanakan ke depan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Tentunya ya Bu Ayu ya, dapat berkolaborasi dengan kedua orang tua dan tentunya ada terkait yaitu kepala sekolah dan sejarah. Baik Bu Ayu, kira-kira masih ada lagi ya Bu Ayu permasalahan yang Bu Ayu akan utarakan kepada saya Bu Ayu? Sampai sini sih cukup Bu, kayaknya semua sudah terwakilkan, sudah cukup. Itu kita tutupan kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi pelaksanaan coaching sudah dilakukan dan saya sebagai pengamat yang dilakukan Bu Rita tadi amat bersyukur ya Bu Rita sudah selesai dilaksanakan. Tetapi sebelum saya mulai menyampaikan hasil pengamatan saya tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Rita. Yang pertama, apa yang sudah Ibu Rita lakukan tadi pada coaching, kemudian apa indikator ketercapaian yang terjadi dalam proses coaching. Baik Ibu Rita, terima kasih. Tentunya yang saya lakukan pada saat coaching tadi, yaitu saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa pemitaan, proses kreatif yang tentunya memaksimalkan potensi coaching. Dan adapun indikator ketercapaian dari proses coaching tadi, yaitu coaching itu dapat menemukan solusi yang telah dihadapi. Sendiri ya betul. Baik, untuk pertanyaan yang kedua nih Bu Rita, kompetensi apa dari seorang putri yang sudah dilakukan kompetensi yang tadi saya terapkan yaitu kompetensi mendengar aktif, yang mana saya sebagai coach itu mendengarkan kesan dari coach agar saya bisa membantu apa sih yang coach hadapi saat ini. baik. Yang Ibu lakukan tadi
sesuai dengan apa yang saya amati ya, sesuai dengan catatan saya bahwa Bu Rita sudah melaksanakan kompetensi coaching dengan kehadiran yang penuh dan menjadi pendengar yang aktif. Alhamdulillah Bu Rita secara keseluruhan menurut catatan saya Bu Rita sudah melakukan semua proses coaching dengan sangat baik, luar biasa Bu Rita. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir Bu Rita, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan ke depannya setelah melaksanakan proses coaching? Baik, artinya nanti saya akan melakukan Ya, yaitu pertanyaan yang berbobot kenapa saya itu karena memang kita itu harus bisa memancing untuk bertanya pada coaching agar dapat menemukan ide-ide baru apa sih yang harus solusi apa sih yang harus harus diterapkan agar dia bisa mengetahui apa-apa saja yang akan dilaksanakan nantinya. Baik Bu Lita. Baik, itu saja Bu Lita pertanyaan saya, dan saya harap proses ini nantinya dapat menjadi bekal Ibu ya untuk dapat melaksanakan proses coaching dengan tepat kepada siapa saja, kepada siswa atau teman, sesuai dengan prinsip dari kompetensi coaching yang berdasarkan aliran Bu Lita. Ya, terima kasih Bu Lita atas waktunya. Sehat selalu, tetap semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.